Halo, jumpa lagi di channel YouTube Official Simi Heri. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 20 April tahun 2022. Kali ini kita akan bahas saham TPIA, Tower, TCPI, SMRA, LTLS, LSIP, JAPFA, ICBP, DKFT, dan yang terakhir DGIG. Nah, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian dalam menganalisa secara teknikal saham-saham yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami upload video terbaru, teman-teman dapat mendengarkannya dengan baik-baik. Oke, langsung aja teman-teman untuk analisa tanggal 20 April tahun 2022. TPIA, Chandra Asri Petrochemical. TPIA hari ini ditutup menguat 4,25%, naik 425 poin di harga penutupan 10.425. TPIA ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin nyicil bisa dicicil di angka 10.000 sampai 10.200-an ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka 10.600 sampai kurang lebih di angka 11.100-an teman-teman. Oke, next. Tower. Sarana Menara Nusantara Tower hari ini ditutup menguat tipis 0,50%, naik 5 poin di angka penutupan 1015 teman-teman. Tower ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka 1000 sampai 1015. Target resisten terdekatnya di 1025 sampai kurang lebih di angka 1075-an. Bisa tembus, bisa langsung terbang sampai di sekitar angka 1100 ya teman-temannya untuk powernya. Next, TCPI, Transcoal Pacific. TCPI hari ini ditutup melemah minus 0,54%, turun di angka minus 50 poin ya. Di angka penutupan 9225. TCPI ini secara teknikal masih downtrend. Nah, untuk teman-teman ini nyicil ya bisa dicicil di angka di sekitar 9.000 sampai 9175 ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka di sekitar 9.700 sampai kurang lebih 9.850-an untuk TCPI-nya ya teman-teman ya. Next, SMRA, Sumarekon Agung. SMRA hari ini ditutup melemah minus 2,10%, turun 15 poin di angka penutupan 700. SMRA ini secara teknikal masih downtrend. Nah, untuk teman-teman nyicil bisa dicicil di angka 690 sampai 700. Target resisten terdekatnya itu di angka 730 sampai 760-an. Bisa tembus, bisa langsung terbang sampai di angka 830-an teman-teman untuk SMRA-nya ya. Next, LTLS, Lautan Luas. LTLS hari ini ditutup menguat 1,99%, naik 15 poin di angka penutupan 770. LTLS ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin nyicil, bisa dicicil di angka 745 sampai ke angka 755 ya teman-teman. Ini target resisten terdekatnya di angka 780 sampai kurang lebih di 800-an. Next, LSIP, PP London Sumatera Indonesia. LSIP hari ini ditutup melemah minus 1%, turun 15 poin di angka penutupan 1480. Oke. LSIP ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ini bisa dicicil di angka 1450 sampai 1480. Target resisten terdekatnya di 15.500-an sampai kurang lebih di angka 1.570-an teman-teman ya. Next, JAPFA, JAPFA Confit Indonesia. JAPFA hari ini ditutup melemah minus 4,26%, turun 65 poin di angka penutupan 1460 teman-teman. JAPFA ini secara teknikal masih
downtrend, tapi ini punya peluang teman-teman untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Ini misalkan teman-teman ingin nyicil, bisa dicicil di angka 1455 sampai 1460, target resistance dekatnya di angka 1580 sampai 1600-an ya, teman-teman. Ini peluang banget, ya kan, harga sudah paling rendah nih teman-teman ya. Next, ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. ICBP hari ini ditutup menguat 1,06%, naik 75 poin di angka penutupan 7175. ICBP ini setelah nikel masih downtrend. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka 7050 sampai ke angka 7175 ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya di 7300 sampai 7400-an teman-teman. Misalnya ini tembus, bisa langsung terbang sampai ke 8000-an, tapi ini butuh waktu lama, jadi harus sabar ya teman-teman ya untuk ke 8000-an. Oke, next. DKFT, Central Omega Resources. DKFT hari ini ditutup melemah minus 3,11%, turun 5 poin di angka penutupan 156. DKFT ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang uptrend. Jika teman-teman ingin nyicil, bisa dicicil di angka 154 sampai 156. Target resistance terdekatnya itu di angka 160-an sampai 170-an teman-teman ya. Next, DGIG, Nusa Konstruksi Engineering. DGIG hari ini ditutup melemah minus 1,49%, turun 4 poin di angka penutupan 200. DGIG ini secara teknikal masih uptrend. Oke, jika teman-teman ingin nyicil, bisa dicicil di angka 196 sampai 200-an. Oke, target resistance terdekatnya di angka 210 sampai 230-an teman-teman untuk DGIG-nya ya. Nah, demikian hasil analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia tanggal 20 April. Semoga bermanfaat dan memberikan barokah buat teman-teman sekeluarga. Jangan lupa dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian dalam menganalisa teknikal yang ada, saham-saham yang ada di Indonesia. Oke. Sekali lagi, channel ini tidak bertanggung jawab untuk transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanya sebatas memberikan informasi analisa secara teknikal saja yang ada di Indonesia saham-saham tentunya. Oke. Jangan lupa bawa masker, pakai masker, bawa sanitizer, cuci tangan sebelum aktivitas, jauhi segala kerumunan. Jika tidak penting, tidak usah pergi-pergi dulu. Jika sudah vaksin 1, vaksin 2, segeralah booster. Jika belum sama sekali vaksin, tolonglah segera vaksinasi agar kita bisa terbebas dari virus corona. Kita berdoa semoga bangsa Indonesia bisa bebas dari corona, ekonominya bangkit kembali, rakyatnya sejahtera, bahagia semuanya. Oke, demikian hasil analisa dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya. Bye-bye.